Jumpa lagi dengan Bu Santi pada hari ini pada pembelajaran analisis kimia instrumen. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang penentuan panjang gelombang maksimum. Setelah kemarin kalian belajar tentang bagaimana membuat larutan standar, larutan induk dan variasi, sekarang kita akan menentukan panjang gelombang maksimum menggunakan alat spektrofotometer UV vis. Nah, di sini mengapa kita harus mengukur panjang gelombang maksimum? Apakah kita tidak bisa sembarang menggunakan panjang gelombang berapapun untuk penentuan suatu komponen menggunakan alat spektrofotometer UV vis? Nah, di sini kenapa kita menggunakan panjang gelombang maksimum? Karena kepekaan maksimum itu dapat diperoleh jika larutan dengan konsentrasi tertentu memberikan sinyal yang kuat pada panjang gelombang tersebut. Kemudian, perbedaan absorbansi itu sangat minimal dengan berubahnya panjang gelombang di sekitar panjang gelombang maksimum, sehingga jika kita mengukur pada panjang gelombang maksimum, maka akan memperkecil kesalahan pengukuran. Kemudian pemilihan panjang gelombang. Di sini panjang gelombang yang paling sesuai itu ditentukan dengan membuat spektrum absorpsi. Di mana panjang gelombang yang paling sesuai itu adalah yang menghasilkan absorbansi maksimum. Selanjutnya panjang gelombang maksimum inilah nanti yang akan digunakan untuk pengukuran kuantitatif. Nah, bagaimana cara menentukan panjang gelombang maksimum? Yaitu dengan cara mengukur absorbansi dari salah satu larutan standar pada rentang panjang gelombang tertentu. Misalkan untuk penentuan E pada panjang gelombang 450 sampai 550 nanometer. Kemudian kita membuat kurva absorpsinya atau biasanya disebut dengan spektrum absorpsi. Contohnya spektrum absorpsi itu adalah seperti ini. Jadi spektrum absorpsi atau kurva absorpsi itu adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara absorbansi atau transmitan suatu larutan terhadap panjang gelombang, di mana di sini adalah sumbu X-nya nanti kita buat pada aplikasi Excel. Sumbu X-nya adalah panjang gelombang dan sumbu Y-nya adalah absorbansi. Nah, bagaimana cara pengukuran panjang gelombang maksimum menggunakan spektrofotometer UV vis dapat kita lihat seperti berikut ini. Berikut ini adalah cara-cara untuk menentukan panjang gelombang maksimum menggunakan spektrofotometer UV vis. Yang pertama, kita nyalakan alatnya, alat spektrofotometer UV vis-nya, diamkan selama 15 menit, kemudian baru kita ukur. Yang pertama, kita masukkan kuvet yang berisi aqueous. Aqueous di sini berfungsi untuk mengenolkan, untuk measure blank. Kemudian kita atur panjang gelombangnya, misalkan pada panjang gelombang 470 nanometer. Kemudian kita enter, kemudian kita tutup, baru kita klik atau kita pencet measure blank. Ini di fungsi measure blank ini untuk mengenolkan supaya absorbansinya 0. Di situ setelah terlihat 0,00, kemudian kita ganti aqueous, kuvet yang berisi aqueous diganti dengan larutan standar yang mau diukur. Nah, di situ kemudian kita baca, di situ terlihat 0,611 absorbansinya untuk larutan standar tersebut pada panjang gelombang 470 nanometer. Nah, seperti itulah kita ulangi lagi langkah dari awal dengan panjang gelombang yang berbeda. Misalkan dengan interval 10 nanometer, tadi 470, misalkan kita ulangi untuk set nanometernya misalkan menjadi 480 nanometer. Kemudian kita nolkan. Jadi jangan lupa untuk mengenolkan itu diisi dengan kuvet yang berisi aqueous. Setelah itu baru kita masukkan kembali larutan standar tadi dan kita
catat absorbansinya, ternyata 0,644. Nah, langkah tersebut kita ulangi berkali-kali sehingga semua pada panjang gelombang terukur absorbansinya. Itulah cara-cara untuk menentukan panjang gelombang maksimum. Dari percobaan tadi diperoleh data sebagai berikut, yaitu pada panjang gelombang 400 nanometer diperoleh absorbansi 0,517 dan seterusnya. Nanti kita buat kurva absorpsi atau spektrum absorpsi menggunakan aplikasi Excel, di mana panjang gelombang ini sebagai sumbu X dan absorbansinya sebagai sumbu Y. Cara membuat kurva absorpsi atau spektrum absorpsi menggunakan aplikasi Excel adalah sebagai berikut. Data yang sudah diperoleh tadi kita masukkan ke dalam Excel. Di sini kita masukkan panjang gelombangnya mulai dari 450 dengan absorbansi 0,517, kemudian 460 dengan absorbansi 0,560 dan seterusnya sampai dengan nanti panjang gelombangnya 550, dari 450 sampai dengan 550 dengan interval 10 nanometer. Kemudian yang pertama kita blok datanya yang akan kita buat kurva. Kita blok data panjang gelombang dan absorbansi, kemudian kita klik insert. Setelah diklik insert kita bisa memilih model dari kurva yang akan dipilih. Di sini yang saya pilih adalah yang ini. Kemudian kurva yang ini kalau bisa. Nah, di sini terlihat kurvanya. Nah, kurvanya terlalu kecil karena di sini adalah range-nya 100 nanometer. Nah, agar kurvanya menjadi lebih jelas kita bisa memperbaiki, kita klik, kita bisa mengubah mulainya dari panjang gelombang 420 misalkan, kemudian maksimumnya kita buat tadi 550, kita ketik 560, kemudian range-nya selisihnya panjang gelombang 10 dan ini maju unitnya 5 nanometer. Nah, di sini masih terlihat, ternyata masih terlihat 20 nanometer selisihnya. Coba kita ganti lagi. Di sini selisihnya adalah 10 nanometer. Seperti percobaan yang tadi ya, selisihnya per 10 nanometer intervalnya. Nah, di sini bisa terlihat kurva dari panjang gelombang, di mana panjang gelombangnya sumbu X dan absorbansinya sumbu Y. Nah, yang manakah panjang gelombang maksimum itu? Panjang gelombang maksimum itu adalah yang pada saat dia absorbansinya adalah paling besar. Di situ kita lihat ternyata yang absorbansinya paling besar. Nah, di titik puncaknya ini kalau kita tarik garis ke bawah, ternyata di situ panjang gelombangnya adalah pada panjang gelombang 510 nanometer. Jadi kita bisa tahu bahwa panjang gelombang maksimum untuk penentuan Fe atau besi adalah 510 nanometer. Nah, panjang gelombang 510 nanometer ini yang nantinya akan digunakan untuk mengukur absorbansi dari larutan standar dan sampel. Seperti itulah cara membuat kurva atau spektrum absorpsi. Nah, seperti itulah cara-cara menentukan panjang gelombang maksimum. Seperti yang tadi, panjang gelombang maksimum itu dicari terlebih dahulu sebelum kalian mengukur absorbansi dari larutan standar dan larutan sampel. Di sini semuanya harus memahami ya. Nah, dan harus tetap semangat dalam belajar. Nah, setelah mendengarkan penjelasan yang sudah Bu Santi berikan tadi, Bu Santi akan memberikan kalian latihan soal untuk mencoba membuat kurva absorpsi atau spektrum absorpsi untuk menentukan panjang gelombang maksimum. Silakan dikerjakan dengan baik ya anak-anak. Selamat mencoba dan tetap semangat, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Terima kasih.